Halo guys, welcome to Elita Channel. Guys, hari ini aku dan beberapa orang temanku kami jalan-jalan ke Kawah Ijen di Banyuwangi. Siapa sih yang nggak tahu dengan keindahan dan kecantikan dari Kawah Ijen ini guys. Dan di video aku kali ini aku akan nge-share ke kalian perjalanan aku ke Kawah Ijen. Seperti apa tips and tricksnya buat teman-teman semuanya yang berencana ingin jalan-jalan ke Kawah Ijen. Aku akan berbagi informasi buat kalian semuanya. So, jangan lupa untuk ditonton video aku kali ini sampai selesai ya guys. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thank you guys. Di sini kami melakukan perjalanan dari Surabaya dengan menggunakan mobil. Jadi kita naik mobil dari Surabaya menuju ke Banyuwangi. Itu memakan waktu sekitar 7 jaman gitu guys. Jadi kita berangkat jam 8 pagi dari Surabaya dan kita sampai di area Banyuwangi ini sekitar jam 3 sore gitu. Pas lah ya dengan saatnya jam untuk check-in atau untuk masuk ke hotel. Dan di sini kita nginap di Cocoon Hotel yang berlokasi di area tengah kota Banyuwangi gitu. Suasana di hotel ini sangat bersih, cakep, cozy, dan sangat menyenangkan banget. Nah, buat teman-teman yang penasaran seperti apa sih suasana di kamarnya di Cocoon Hotel ini, nah kamarnya seperti ini ya guys. Jadi suasana di area hotel ini tuh sangat menyenangkan banget, bersih, clean. Dan dari area kamar, karena lokasi kamar kita itu berada di lantai 15, jadi di situ tuh kita bisa menikmati pemandangan kota Banyuwangi. Nah, jadi kalau ngintip-ngintip di jendela kita bisa melihat kota Banyuwangi dari sini ya. Pokoknya suasana di Cocoon Hotel ini sangat oke banget dan recommended banget deh buat teman-teman yang juga ingin jalan-jalan ke Banyuwangi. Dan setelah bersih-bersih, istirahat sebentar, jam 12 malam kita bangun untuk siap-siap karena di sini kita akan hiking pada jam 2 pagi gitu guys. Jadi pada saat gate untuk pendakiannya dibuka, kita berencana sudah posisinya untuk naik ke Kawah Ijen gitu. Jadi setelah bangun jam 12 kita siap-siap prepare segala sesuatunya apa yang harus kita bawa. Jam 1 kita langsung cus menuju ke area Paltuding. Jadi di sini jam 1 subuh nih guys. Kita langsung menuju naik mobil untuk segera meluncur ke area Paltuding, tempat parkiran kendaraan di mana kita akan melakukan pendakian ke Kawah Ijen. Dari Cocoon Hotel untuk menuju ke kawasan parkiran atau Paltuding di area Kawah Ijen itu memakan waktu sekitar 1 jam gitu guys. Nah, jadi kita nyampe di area sini tuh udah sekitar jam 2 subuh gitu. Dan guys, sudah rame banget. Kayaknya kita yang pertama ya rasanya gitu, tapi ternyata di area Paltuding ini udah cukup rame banget dengan pengunjung yang ingin juga melakukan pendakian di subuh hari ini. Dan di area sini juga banyak terdapat tenda-tenda gitu ya. Jadi selain orang-orang yang datang untuk pendakian ke Kawah Ijen, di sini juga ternyata banyak yang ngecamp di area sini karena mereka ngecamp di malam hari untuk persiapan mereka akan melakukan pendakian di subuh hari ini. Nah, di sini loketnya udah buka, guys. Jadi kita harus mengantri untuk menukarkan tiket yang udah dibeli secara online ke loket yang tersedia ini. Jadi guys, tips pertama dari aku buat teman-teman yang ingin melakukan pendakian ke Kawah Ijen, yang pertama kali harus kalian lakukan adalah membeli tiketnya secara online terlebih dahulu. Kalian bisa klik di website resminya di sini nih guys. Jadi kalian tinggal klik ke website tersebut, kemudian melakukan registrasi dengan memasukkan data-data sesuai KTP dan sebagainya. Kalau kalian membawa kendaraan juga harus dimasukkan sekalian karena kita nantinya udah akan membayar plus dengan parkiran kendaraannya gitu ya. Nah, setelah kita sampai di area kawasan Kawah Ijen ini, pada saat di loket kita tinggal menunjukkan barcode yang udah kita dapat pada saat registrasi online guys.
Jadi baru deh di area loket tersebut kita tinggal membayar sesuai dengan jumlah orang yang kita daftar pada saat online tersebut. Jadi diingat-ingat lagi ya guys, pastikan kita harus mendaftar secara online terlebih dahulu, karena kalau kita nggak daftar secara online di bagian loket nggak akan melayani kita. Tetap disuruh daftar online dulu baru kita ke loket lagi untuk membayar. Tips yang kedua guys, kalian harus ingat kalau kawasan wisata Kawah Ijen ini ditutup pada saat hari Jumat di minggu pertama setiap bulannya. Jadi harus ingat-ingat ya guys, pada hari Jumat minggu pertama setiap bulan kawasan Kawah Ijen ini ditutup karena mereka akan melakukan ritual pembersihan di area Kawah Ijen. Dan juga kalian harus ingat kalau jam untuk pendakiannya itu adalah dari jam 2 pagi sampai jam 12 siang. Setelah di atas jam 12 siang, kalian gak akan bisa lagi untuk naik ke area Kawah Ijen. Nah, di sini aku sama teman-temanku udah nyampe di area puncak nih guys. Jadi kita udah sampai di area paling atas di Kawah Ijen ini, dimana kita bisa menikmati akan keindahan Kawah Ijen yang emang aduh luar biasa, cakep banget. Dari dulu sampai sekarang ya, cakepnya gak berkurang sedikit pun guys. Dan di sini kami melakukan perjalanan pendakian sekitar 2 jaman gitu deh, karena kita nyantai-nyantai banget ya. Jadi 2 jaman gitu kita udah sampai di area atas. Pada saat matahari udah mulai muncul dikit-dikit, kita udah nyampe di area atas. Tips ketiga lagi nih guys dari aku, buat kalian yang ingin melihat blue fire pada saat pendakian itu kalian harus bener-bener cepet-cepet gitu guys. Jadi nggak boleh berlama-lama, karena kalian harus melihat blue fire pada saat matahari belum terbit alias masih gelap gitu. Kita udah harus nyampe di atas, karena kita masih akan turun lagi ke area tempatnya si blue fire. Nah, kalau kalian terlambat sedikit dan matahari udah mulai muncul, udah mulai agak terang, itu udah percuma banget. Kita udah nggak akan bisa lagi untuk melihat keindahan dari blue fire tersebut. Jadi buat yang ingin melihat blue fire, kalian harus hiking dengan berjalan lebih cepat lagi. Jadi usahakan masih agak gelap kita udah nyampe di atas atau di area blue fire tersebut. Dan di sini karena aku nggak berniat untuk melihat blue fire lagi, karena aku udah pernah melihat blue fire beberapa tahun yang lalu. Jadi di sini kita tuh benar-benar hanya nyantai-nyantai banget, jalannya alon-alon, pelan-pelan gitu guys. Karena emang niat kita tuh sampai di atas tuh udah agak terangan gitu, pengen lihat matahari terbit walaupun ketutupan awan, tapi bisa melihat semburatnya aja udah happy banget. Dan emang di sini kita benar-benar hanya ingin menikmati suasana dan melihat keindahan dari Kawah Ijen. Nah, di area bagian atas ini guys banyak terdapat spot-spot foto dan semuanya itu cakep banget. Jadi kalian gak perlu khawatir atau gak perlu berebutan spot foto ya. Memang ada beberapa spot foto yang lagi viral, itu tuh pada ngantri orang untuk mengambil foto di area tersebut. Tapi sebenarnya ya guys, kalau emang kalian pengen berfoto-foto, hampir semua sudut dari area Kawah Ijen ini tuh cakep banget kok untuk kita pakai jadiin spot foto. Dan di sini setelah puas foto-foto di atas sekitar 1,5 jam kita di atas berfoto-foto ria dan menikmati keindahan dari Kawah Ijen. Di sini kita sekitar jam 6 memutuskan untuk mulai turun. Jadi kita udah mulai turun ke bawah nih guys. Dan aku berbagi tips lagi buat kalian yang ingin jalan-jalan ke Kawah Ijen. Tips dari aku yang keempat, jangan lupa untuk menggunakan sneakers atau sepatu hiking yang nyaman buat kalian. Karena di sini selain pada saat naik ataupun pada saat turun itu medannya sangat challenging banget ya guys. Jadi kalian benar-benar harus mempersiapkan perlengkapan pendakian yang baik. Selain harus menggunakan sneaker atau sepatu hiking yang nyaman, jangan lupa juga untuk menggunakan buff. Karena pada saat musim panas itu debunya cukup lumayan banget guys. Nah, sebaiknya kalian mempersiapkan diri dengan menggunakan buff atau masker ya. Dan jangan lupa juga untuk pakai kacamata. Tips yang keenam, jangan lupa untuk pakai jaket guys. Karena kalau kalian mulai pendakian
pada jam 2 subuh itu tuh wow dingin banget guys. Bahkan kalau perlu pakai jaketnya double, pakai topi kupluk itu ya, dan juga pakai sarung tangan karena mulai dari bawah emang pada saat jalan sih agak anget gitu ya. Tapi ketika kita nyampe di atas itu juga lebih dingin lagi guys. Jadi aku saranin untuk menggunakan jaket yang cukup tebal. Tips yang ketujuh guys, jangan lupa sebelum kalian berencana untuk jalan-jalan ke Kawah Ijen, kalian sebaiknya melihat perakiraan cuaca terlebih dahulu. Jadi usahakan kalau bisa datang pada saat cuaca bagus ya guys. Dan untuk bulan-bulan ini sih cuaca di area Kawah Ijen tuh masih dapat dibilang bagus karena cuacanya masih cukup cerah. Karena kalau cuaca cerah kita bisa melihat kawahnya itu terbuka dan itu tuh cakep banget. Jadi nggak ketutupan kabut, nggak ketutupan awan. Nah kalau kalian udah jauh-jauh ke sini, udah hikingnya agak berat, udah susah-susah naik ke atas, dan kalau ketika sampai di atas itu berkabut, kawahnya ketutupan awan, kan sayang banget ya guys. Jadi usahakan kalau bisa kalian lihat cuaca terlebih dahulu biar pada saat datang cuaca di Kawah Ijen itu cerah seperti pada saat aku datang kali ini. Cuacanya sangat cerah dan bersahabat banget. Pokoknya cakep banget, kawahnya bisa kelihatan dengan sangat jelas guys. Oh ya guys, pada saat pendakian itu kan masih gelap gitu. Jadi jalannya itu atau medan treknya itu kita tuh nggak terlalu kelihatan dengan jelas. Nah pada saat kita turun ini kan udah terang banget tuh matahari. Nah di sini bisa kita lihat sendiri kan guys, kalau medan yang kita lewatin itu berliku-liku, berlubang-lubang. Nah jadi di sini pada saat pendakian ketika hari masih gelap itu harus waspada banget ya. Kita harus menggunakan headlamp supaya kita bisa melihat jalan dengan jelas. Dan juga pada saat turun ini kita juga harus berhati-hati banget karena kalau pada saat musim panas banyak debunya, banyak kerikil-kerikilnya, dan emang jalan di area Kawah Ijen ini cukup licin guys. Jadi di sini tips yang ke-8 dari aku, kalau kalian memiliki trekking pole, sebaiknya kalian membawa trekking pole kalian tersebut atau tongkat yang untuk pendakian itu loh guys. Nah karena trekking pole ini akan sangat membantu banget ketika pada saat kita nanjak dan misalnya agak-agak nggak kuat gitu. Nah kita bisa menggunakan atau bertumpu pada trekking pole tersebut. Nah kalau misalnya pada saat turun, trekking pole itu juga sangat bermanfaat banget guys, karena pada saat turun itu lebih menantang lagi daripada pada saat naik. Trust me guys, pada saat turun aku tuh udah sampai beberapa kali terpeleset sampai jatuh terduduk di tanah gitu guys, saking licinnya pada saat menurun. Jadi kalau kita punya trekking pole lebih baik lagi ya, karena kita bisa berpegang atau bertumpu pada trekking pole tersebut. Dan trekking pole ini benar-benar akan sangat membantu kita deh, baik pada saat naik ataupun terlebih pada saat turun, karena pada saat turun itu licin banget medannya. Emang ya guys, untuk melihat atau mencapai sesuatu yang sangat indah dan menakjubkan itu butuh pengorbanan, seperti halnya ketika kita ingin melihat keindahan dari Kawah Ijen yang cantik banget ini. Butuh pengorbanan juga guys, butuh effort ya, baik pada saat kita nanjak ataupun pada saat kita mau turun pun itu juga sangat challenging banget di area sini. Jadi tips yang ke-9 dari aku guys, sebelum kalian datang ke kawasan wisata Kawah Ijen ini, pastikan bahwa kondisi tubuh kalian sedang dalam keadaan fit. Jadi nggak sakit, nggak lemes. Usahakan lagi fit dan lagi sehat biar bisa melakukan pendakian dan enjoy menikmati perjalanan naik ataupun turun di area Kawah Ijen ini. Oh iya, di sini ada juga yang jualan souvenir yang terbuat dari belerang gitu guys. Karena di sini emang banyak penambang belerang yang bekerja di area kawasan Ijen ini. Jadi mereka juga menjual beberapa souvenir
dari belerang. Jadi souvenir-souvenir tersebut terbuat dari belerang gitu guys. Nah boleh dong ya kalau kita kesini untuk disempetin membeli oleh-oleh atau kenang-kenangan souvenir khas dari sini guys. Nah tip yang ke-10 dari aku nih guys, kalau misalnya kalian sudah nggak kuat pada saat mau nanjak atau mau turun, itu udah nggak kuat, nggak usah khawatir. Di sini ada jasa taksi-taksi gitu, mereka menyebutnya taksi-taksi. Nah di sini mereka menyediakan jasa untuk mengangkut orang-orang yang kepengen naik ke atas Kawah Ijen, pengen melihat keindahan Kawah Ijen tapi nggak kuat jalan atau lagi nggak mood jalan. Nah boleh nih kalian akan naik kendaraan seperti ini nih. Nih transportasinya ada di sini guys. Jadi buat yang ingin ke atas ataupun takut pada saat turun, pada saat naik, nah boleh memilih untuk naik taksi-taksi yang ada di sini ya. Dan for your information, untuk naik kendaraan ini PP itu sekitar 800.000. Jadi kalau mau dari bawah naik sampai ke puncak terus sampai turun lagi ke bawah PP ya, itu sekitar 800.000. Tapi kalau hanya salah satu aja, misalnya yang naik aja atau turun aja, boleh kok, bisa tawar-menawar langsung dengan mas-masnya yang ada di sini. Dan di dalam video aku kali ini ya guys, aku mengambil video pada saat aku jalan turun ke bawah untuk ngeliatin ke kalian seperti apa medan yang kita lewatin pada saat menuju ke Kawah Ijen. Karena pada saat naik itu masih gelap, jadi medannya itu nggak kelihatan. Dan di sini aku mengambil video pada saat menurun, pada saat mau turun ke bawah. Di sini udah kelihatan banget ya guys medan yang kita lewatin seperti apa. Dan ini cuacanya emang lagi cerah, dan walaupun lagi cerah tapi itu justru malah sangat berdebu gitu guys. Jadi jalannya itu juga sangat licin, kerikil-kerikil gitu. Di sini pada saat turun aja aku sampai beberapa kali terpeleset. Dan kita emang harus benar-benar berhati-hati banget ya guys. Jadi benar-benar harus memperhatikan banget langkah kaki kita, jangan sampai meleng pada saat naik ataupun pada saat turun. Karena memang medannya untuk menuju ke area Kawah Ijen ini sangat-sangat challenging banget guys. Jadi kalian harus memperhatikan tips and tricks yang sudah aku sampaikan sebelumnya. Kalau beberapa tahun yang lalu aku udah sempat jalan-jalan ke Kawah Ijen beberapa kali. Pada saat itu tuh belum ada ya guys yang jasa-jasa taksi seperti ini. Jadi emang benar-benar kita tuh harus hiking untuk bisa mencapai ke area Kawah Ijen. Tapi sekarang justru udah lebih mudah dan lebih nyaman lagi nih. Jadi semua orang yang pengen jalan-jalan melihat keindahan Kawah Ijen, yang merasa kayak aku capek kalau mau hiking atau aku nggak kuat nih kalau mau hiking. Nah kalian bisa menggunakan jasa taksi tersebut. Asik banget kan, kita tinggal duduk tiba-tiba udah nyampe di atas. Pada saat turun juga gitu, nggak pakai kepleset-kepleset udah nyampe di bawah. Pokoknya tinggal kita aja yang memilih nih mau jalan hiking atau mau naik taksi yang udah tersedia di sini. Oke, sekarang tips yang ke-11 dari aku nih guys. Jangan lupa pada saat mau jalan-jalan ke area Kawah Ijen, jangan lupa untuk membawa makanan ringan ataupun juga minuman. Jaga-jaga nih kalau kita lapar pada saat naik ataupun pada saat kita di atas, karena kan cuaca dingin. Jadi bawaannya tuh lapar, haus, kan kita juga butuh tenaga kan ya guys untuk naik ataupun untuk turun. Itu benar-benar menguras energi. Jadi jangan lupa untuk membawa makanan ataupun minuman yang sekedarnya aja, nggak perlu juga sih bawa yang terlalu berat. Tapi kalaupun misalnya kita lupa membawa, nggak usah khawatir karena ada beberapa pos yang menjual makanan dan minuman kok. Tips ke-12 dari aku atau tips yang terakhir, jangan lupa untuk membawa kembali turun sampahnya ya. Jadi sampahnya jangan dibuang sembarangan di atas, kalian harus membawa turun sampah dan taruhlah di tempat sampah ketika kalian melihat tempat sampahnya. Oke?
Well guys, jadi seperti inilah video jalan-jalan aku ke Kawah Ijen dan tips-tips dari aku nih buat kalian yang ingin jalan-jalan ke kawasan wisata Kawah Ijen. Semoga tips-tips dari aku bisa bermanfaat buat kalian. Thank you udah nonton video aku sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. And see you on my next video. Bye-bye.